setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temannya lah dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu. Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan. Dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah. Saya bilang begitu kan, dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa, taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam, saya nelpon Eki, dek jadi apa enggak? Kalau misalnya nggak jadi, nah Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temannya lah dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Uya Kuya berhasil menghipnotis Mel Mel yang diduga saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mel Mel yang ngaku lihat pembunuhan Vina dan Eki muncul ke publik, siap bersaksi dan diproses hukum. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sosok pria dengan nama akun medsos Mel Mel belakangan menjadi sorotan. Mel Mel mengaku sebagai saksi mata yang melihat langsung proses pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki, termasuk pemerkosaan atas Vina oleh sekelompok orang di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Ia menyimpan rahasia itu selama 8 tahun ini dan kini akhirnya berani tampil untuk membuka semuanya. Pengakuan Mel Mel soal dirinya yang menyaksikan langsung pembunuhan Vina dan Eki itu sebelumnya muncul hanya lewat suaranya saja di podcast akun YouTube Jejak Backpacker. Pengakuan Mel Mel lewat suara itu cukup mengejutkan, namun tetap dipertanyakan masyarakat karena dianggap tidak berani menunjukkan wajahnya. Akhirnya untuk pertama kalinya wajah dan sosok Mel Mel muncul ke publik. Mel Mel tampil di acara talk show TV One dan memberikan kesaksian secara langsung melalui Zoom pada Kamis malam. Bukan itu saja, ke depan Mel Mel kini siap memberikan kesaksiannya jika memang dibutuhkan polisi atau penegak hukum lain untuk membuka terang kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Ia siap menjalani proses hukum dan menjelaskan apa yang diketahuinya di malam pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dikatakan Mel Mel lewat sambungan telepon ke kru di akun YouTube Jejak Backpacker pada hari Sabtu kemarin. Siapkah Mas Mel Mel menerima konsekuensi ketika kesaksian Mas Mel Mel sudah go public? Otomatis akan dikejar oleh hukum gitu, oleh penegak hukum, entah itu polisi atau pengacara. Siapkah Mas Mel Mel? Siap Mas, jawab Mel Mel. Dengan konsekuensi itu, tanya Jejak Backpacker lagi. Siap Mas, siap, ujar Mel Mel. Dalam wawancara video call di acara 2 sisi di TV One,
Mel juga beberapa kali ditanya oleh pembawa acara Dwi Anggia apakah siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Beberapa kali pula Mel menyatakan siap dan akan mempertanggungjawabkan semua pertanyaannya. "Bisa saya pertanggungjawabkan pertanyaan saya?" ujarnya. Mel mengaku mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa penyiksaan dan pemerkosaan yang dilakukan anggota geng motor Peggy dan kawan-kawan terhadap Vina dan Eki. Sebelum kejadian, Mel mengaku dihubungi Eki yang menyebut dirinya ada masalah dengan Egi alias Peggy. Mel mengaku dekat dengan Eki dan sudah menganggapnya seperti adik. Malam itu Mel mengaku bertemu dengan Eki, dengan Vina serta Linda. Eki berboncengan dengan Vina dan Mel membonceng Linda. Mereka berempat lalu jalan-jalan, namun mereka akhirnya terpisah saat Mel yang membonceng Linda mengisi bensin, sementara Eki dan Vina terus melaju. Saat itu Mel mengaku mengantar Linda pulang. Di tengah jalan ia bertemu dengan rekan Eki yang memberitahunya bahwa Eki bertengkar dengan Egi. Mel mengungkapkan lokasi penyiksaan Vina dan Eki malam itu berada di Gang Bakti di seberang SMP 11 Cirebon. Lokasi itu penyiksaan di Gang Bakti 1, pas depannya SMP 11 Cirebon. Itu kan ada gang masuk ke dalam tuh, katanya dalam tayangan TV One. Mel awalnya mengajak seorang penjaga warung untuk mengecek kondisi di dalam Gang Bakti 1 tersebut. Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, "Kang, ada acara nggak malam ini?" Saya bilang nggak ada. "Kenapa dek?" "Nanti malam kita jalan," dia bilang begitu kan. "Saya lagi ada masalah sama Egi." Tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah. Saya bilang begitu kan, dalam hati. "Ya nggak ada." "Ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa, taman ya." Jadi habis itu sudah jam 8 malam, saya nelpon Eki, "Dek, jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, nah Kang mau lanjut lagi nih kerja." Bilangnya si Eki, "Jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu." Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temannya lah dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu.